Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Viral TV.com. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai jadwal wawancara PPS, juga pertanyaan serta jawabannya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, serta hidupkan loncengnya agar ketika ada video terbaru dari kami, teman-teman mendapatkan pemberitahuannya. Yang pertama, kita akan memberitahukan jadwal tes wawancara PPS Pilkada tahun 2024. Sesuai tahapan, untuk tes wawancara itu akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai 23 Mei. Lalu untuk pengumuman hasil seleksi itu diantaranya di tanggal 24 sampai 25 Mei. Lalu di tanggal 25 itu adalah penetapan calon anggota PPS. Selanjutnya di tanggal 26 Mei itu adalah pelantikan PPS ya teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini kami akan memberikan contoh soal dan juga jawaban saat wawancara. Yang pertama, nantinya pewawancara itu akan meminta kita untuk mengenalkan diri kita dan disuruh menceritakan tentang diri kita. Di sini teman-teman bisa menceritakan tentang latar belakang dan juga mengenai pengalaman. Kalau bisa, dalam pengalaman ini teman-teman bisa menceritakan tentang kepemiluan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa motivasi Anda menjadi anggota PPS? Teman-teman bisa kasih jawaban bahwa motivasi saya yakni untuk ikut serta sebagai pelaksana dan ikut membantu menyukseskan pilkada di desa. Selain itu, membantu menjamin bahwa pilkada akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pilkada 2024? Jawabannya, akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pilkada akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan kolektif kolegial? Untuk jawabannya yaitu istilah untuk umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal kamu? Sebutkan secara rinci. Untuk jawabannya silakan disesuaikan dengan kondisi desa pada teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa cari info untuk DPT terakhir pada saat pemilu kemarin ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kamu ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Untuk jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena sadar akan kewajiban dalam melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Inti jawabannya yaitu teman-teman harus tetap mengutamakan pekerjaan PPS daripada pekerjaan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pilkada 2024? Jawabannya, saya akan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara, lalu memastikan pilkada yang berlangsung sesuai dengan prinsip luber jurdil.
Kemudian untuk soal selanjutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Ya, untuk jawabannya yaitu berdedikasi penuh dan loyal pada tugas dan berkomitmen untuk menjamin pilkada akan berlangsung dengan luber jurdil. Pertanyaan berikutnya, apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Ya, sebutkan diantaranya. Untuk jawabannya, salah satu wewenang anggota PPS adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS yakni melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang telah diterima dari KPPS dan menyampaikannya ke KPU kabupaten atau kota melalui PPK terkait. Jadi di sini teman-teman kami sarankan juga belajar mengenai tugas dan wewenang dari PPS. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jumlah pemilih untuk setiap TPS. Untuk jawabannya, pada pilkada itu untuk jumlah pemilih di TPS itu maksimal adalah 500 orang ya teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan itu paling lama itu berapa hari? Untuk jawabannya itu adalah paling lama 15 hari. Pertanyaan berikutnya yaitu perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara, jawabannya yaitu dengan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih atau TMS, menambah pemilih baru, dan memperbaiki atau melengkapi elemen daftar pemilih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, sebutkan istilah pemilih dalam pilkada. Untuk jawabannya, jadi pemilih itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama DPT itu adalah daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Dan yang ketiga adalah DPK atau daftar pemilih khusus. Nah itu tadi ya teman-teman untuk informasi mengenai jadwal wawancara dan juga soal maupun jawabannya. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat yang lanjut wawancara. Kemudian teman-teman yang lanjut wawancara jangan lupa belajar, karena nanti pasti akan ada pertanyaan yang mengenai kepemiluan terutama di pilkada. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga membantu dan juga bermanfaat. Bila mana ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, serta hidupkan loncengnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.